Saudara, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kussuara sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek senilai 14,2 miliar rupiah. Dan mirisnya dalam kasus ini Ade Kussuara ditetapkan sebagai tersangka bersama sang ayah HM Kunang yang juga merupakan kepala desa. Tidak main-main, saudara. HM Kunang berperan sebagai kurir penerima uang suap yang diberikan secara bertahap. Kita akan bahas soal ini bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Sudah ada Mas Zainur Rohman melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Zainur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, ini kan miris sekali ya, begitu ya, seorang bupati, begitu ya, pucuk pimpinan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menjadi tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan, bahkan bersama sang ayah yang merupakan kepala desa. Bahkan peran dari sang ayah menjadi kurir, begitu ya. Nah, bapak anak jadi tersangka dalam kasus korupsi. Bagaimana kemudian Anda melihat kasus ini? Apa yang salah di sini? Ya, sebenarnya rakyat sudah sangat lelah ya dengan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat daerah. KPK bahkan kemarin hat-trick di tanggal 18 Desember 2025 melakukan 3 OTT dalam 1 hari. Artinya memang korupsi di daerah ini masih sangat merebak, sangat banyak terjadi di berbagai daerah dengan modus yang mirip-mirip. Yang pertama adalah jual beli paket pengadaan barang dan jasa, yang kedua biasanya adalah terkait dengan suap perizinan, yang ketiga biasanya pengisian jabatan publik, dan yang keempat adalah otak-atik di dalam penggunaan anggaran di daerah. Nah, yang menarik dari kasus Bekasi ini adalah adanya kolaborasi kejahatan dalam satu keluarga. Ada ayah yang harusnya memberikan contoh keteladanan, tetapi justru menjadi operator, menjadi pemain, menjadi pengepul dari korupsi yang dilakukan oleh anaknya. Tapi ini Mbak Adisti, ini tidak khas Bekasi. Kasus korupsi melibatkan keluarga itu sebenarnya sudah sangat banyak ya di Indonesia ya. Kalau kita ingat dulu di kasus Banten itu ada Ratu Atut ya dengan Wawan, itu adik kakak ya. Juga sebenarnya ada kasus-kasus lain ya, misalnya kasus di Sumatera, kasus di tempat-tempat lain, itu banyak yang kemudian kasusnya itu melibatkan keluarga. Keluarga. Bahkan untuk di tingkat pusat juga ada kan Mbak Menteri yang mantan Menteri Olahraga itu yang melibatkan saudaranya di dalam kasus korupsi. Jadi ini sebenarnya kita bisa melihat keluarga bekerja sama untuk mengeruk kekayaan ya dioperatori oleh orang yang sedang tidak menjabat, dengan harapan Mbak Adisti kalau sedang tidak menjabat itu tidak akan dipantau oleh KPK, tidak akan terjerat kasus hukum karena dia bukan pejabat. Tetapi kan KPK tidak hanya memantau pejabatnya, keluarganya juga dilihat. Ketika ada kesepakatan antara pejabat dengan keluarganya, mereka dijerat dengan pasal 55 sebagai pelaku penyerta. Mbak Adisti. Oke, ada kolaborasi kejahatan dan pola-pola semacam ini adalah pola-pola klasik lama yang kemudian tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, begitu ya, sejumlah daerah juga pernah terjadi. Kalau kita lihat ayah Bupati Bekasi ini tadi benar, HM Kunang merupakan sosok yang bukan orang sembarangan. Kita tahu HM Kunang juga merupakan kepala desa, bahkan tokoh masyarakat jawara, tapi kemudian justru kemudian menjadi kurir alias perantara kasus korupsi. Apakah kemudian kita melihat ada memang penyalahgunaan jabatan untuk memanfaatkan kepopulerannya untuk korupsi atau seperti apa? Atau kemudian memang ada yang salah dari sistem pilkada kita yang memang dalam tanda kutip ya memang biaya politik itu mahal dan harus balik modal. Ya, soal jawara-jawara ini juga pernah terjadi di kasus konteks di Banten ya, Mbak Adisti ya. Nah, kalau ditanya apakah kemudian dengan posisi kulturalnya yang kuat, seseorang kemudian menggunakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan jabatannya itu secara menyimpang begitu ya. Ya itu bisa gitu ya. Jadi semakin tinggi posisi kulturalnya, ketika dia memegang posisi struktural, dia lebih abuse, lebih kuat potensinya untuk menyimpang karena kontrol yang lemah. Nah, yang kedua tadi pertanyaan Mbak Adisti,
apakah ini disebabkan karena biaya politik yang tinggi? Betul, Mbak Adisti, karena memang biaya politik kita itu sangat tinggi sehingga ada kebutuhan untuk mengembalikan modal dan memupuk modal untuk kontestasi berikutnya. Yang jadi pertanyaan, mengapa biaya politik di Indonesia itu khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah sangat tinggi, Mbak Adisti? Hmm. Ada dua komponen utama yang menyebabkan biaya politik itu sangat tinggi di pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah kandidasi buying, membeli perahu, memberi dukungan dari parpol pengusung. Yang kedua adalah vote buying, membeli pemilih dalam bentuk serangan fajar. Hmm. Jadi ini ada peran serta parpol yang menyebabkan kenapa pilkada kita itu menjadi mahal, Mbak Adisti. Hmm. Nah, sehingga ini tidak make sense ketika sekarang kemudian beberapa parpol memberikan usulan obat untuk mengatasi korupsi di daerah itu dengan pemilihan secara langsung oleh DPRD, Hmm. bukan oleh rakyat gitu ya. Nah, itu kan apa penyakitnya dan apa obatnya itu kan tidak cocok. Hmm. Yang menjadi penyebab atau penyakitnya itu kan sebenarnya adalah parpol itu sendiri. Kenapa kemudian kewenangan untuk memilih akan diberikan parpol yang duduk di kursi dewan? Apakah tidak akan semakin korup situasi kita gitu? Nah, yang ketiga Mbak Adisti yang menarik dari kasus Bekasi ini kan ijon Mbak Adisti. Ya. Jadi proyeknya itu belum ada ya, biar publik semakin jelas nih. Jadi belum ada proyeknya, tetapi paket-paketnya itu sudah dijual. Artinya nanti kalau ada lelang, ada apa namanya pengadaan barang dan jasa, itu semua hanya sandiwara Mbak Adisti. Pemenangnya itu sudah ditentukan jauh hari. Hmm. Nah, kasus yang sama persis ada di Provinsi Sumatera Utara Hmm. yang melibatkan Topan. Ketika itu Topan sebagai kepala dinas apa namanya PUPR itu mengajak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara untuk keliling-keliling meninjau calon proyek, mengajak kontraktor yang akan membeli ijonnya Mbak Adisti. Hmm. Nah, di kasus Bekasi ini kontraktor itu bernama Sarjan. Sedangkan yang kemudian mengatur proyeknya ini adalah HM Kunang, ayah dari Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi. Di kasus Sumatera Utara itu yang kena hanya kepala dinas PUPR-nya. Di kasus Bekasi ini kena semua Mbak Adisti. Hmm. Sarjan sebagai kontraktor kena, HM Kunang sebagai pengatur proyek kena, Ade Kuswara sebagai bupati juga kena. Jadi proyeknya belum ada. Tapi Kemungkinan sudah. ini adalah nanti untuk proyek tahun 2026 Mbak Adisti. Oke, kalau kita lihat berarti kan ini kan untuk proyek itu kan sebenarnya semuanya harusnya sudah berbasis elektronik begitu ya, lelangnya begitu ya, tender lelang untuk bisa menutup adanya celah-celah nepotisme di sana sebenarnya apa namanya cita-citanya. Tapi kemudian ini menjadi ilusi sistem elektronik dan manusia yang ada di balik layar. Jadi man behind the screen begitu ya. Nah, apa yang perlu dicermati dari ini? Kalau kita lihat memang sebenarnya aturannya sudah jelas. Kalau ada tender lelang dan segala macam proyeknya ini sesuai dengan elektronik begitu ya. Semuanya tidak bisa untuk menutup celah nepotisme. Tapi ternyata ini tidak berarti begitu ya. Ini buktinya ada ijon proyek. Ya, elektronik itu kan hanya salah satu cara ya. Tapi ternyata semua masih bisa dimainkan, Mbak Adisti. Bahkan ya, permainan mengintervensi sistem elektronik itu juga terjadi di berbagai kasus yang sudah pernah disidangkan terkait dengan tindak pidana korupsi. Hmm. Peran dari pejabat itu masih sangat besar untuk menentukan siapa yang dimenangkan di dalam lelang tersebut. Nah, nanti biasanya ketika itu sudah di set up sejak awal, yang ikut lelang pun Mbak Adisti itu sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya ada 10 peserta lelang. Sebenarnya dari 10 peserta lelang tersebut semuanya sudah saling terhubung. Siapapun yang akan dimenangkan sebenarnya mereka bisa satu pemilik dengan berbagai bendera atau mereka sudah arisan Mbak Adisti. Biasanya kalau yang akan dimenangkan itu akan mengajukan harga penawaran paling menarik, paling rendah. Sedangkan yang lain-lain itu nanti akan menawar dengan harga yang sangat tinggi sehingga akan dikalahkan. Atau syarat-syaratnya Mbak Adisti yang memang sengaja tidak akan dimenangkan itu syarat-syaratnya itu ada yang tidak dipenuhi. Ataupun kalau memang ada satu orang luar yang tiba-tiba masuk di luar gerombolan itu nanti akan ada syarat-syarat yang dianggap tidak memenuhi ketentuan sehingga akan dikalahkan. Jadi pengaturan di dalam lelang itu sudah merupakan permainan yang sangat biasa di birokrasi kita gitu ya. Semua sangat mudah untuk dimainkan dan ini ada peran penting dari
ULP ya, unit layanan pengadaan atau UKPBJ, di mana seharusnya mereka itu bekerja secara independen, tetapi pada praktiknya mereka masih sangat tunduk dan patuh kepada keputusan dari pimpinannya, khususnya adalah kepala Kepala daerah. daerahnya. Nah, kepala daerah itu mengkapling-kapling proyek ABC untuk si X, proyek DEF untuk Y, dan seterusnya. Dan masing-masing ada harganya Mbak Adisti, biasanya antara 7 sampai 15%. Itu di luar nanti mereka sendiri di antara sesama penyedia barang dan jasa akan arisan, akan mengatur kesepakatan. Kemudian biasanya yang membeli seperti proyek ijon ini Mbak Adisti, itu mereka itu bukan pelaksananya. Nanti sama pengijon ini akan dijual kepada perusahaan-perusahaan yang real sebagai pelaksana atau biasanya adalah subkontraktor-subkontraktor itu. Jadi orang hanya jualan kertas itu bisa dapat keuntungan yang sangat besar ketika mereka punya akses kepada kepala daerah. Mbak Adisti. Oke, jadi apapun sebenarnya mekanismenya, aturannya sebagaimanapun untuk menutup celah-celah itu kalau bukan dari pucuk pimpinannya yang bersih ya sama saja begitu ya. Terakhir saya ingin tahu juga, Bung Zainur, poin kritis apa yang bisa Anda sampaikan dari kasus yang menimpa dari atau menjerat dari Bupati Bekasi Jawa Barat ini? Termasuk juga yang melibatkan sang ayah yang kita tahu merupakan kepala desa, bahkan juga jawara, tokoh masyarakat, dan tentu saja ini harus menjadi alert yang keras sekali untuk kepala daerah. Ya, Indonesia harus melakukan perubahan di dalam sistem politiknya, termasuk di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ya, tidak bisa kita terus-menerus membiarkan kandidasi buying, menyuap parpol untuk mengkandidasikan seseorang dengan korupsi seperti ini. Yang kedua, tidak bisa kita terus-menerus membiarkan vote buying, ya, pembelian suara kepada pemilih dengan serangan fajar. Itu semua akan mengakibatkan high cost politik yang ujung-ujungnya akan menyebabkan orang untuk terdesak melakukan korupsi. Sehingga harus ada perubahan. Perubahannya apa? Ya, ke depan bagi parpol yang menjual kandidasi itu harus diberikan sanksi. Misalnya pencalonannya dibatalkan. Begitu juga bagi calon yang membeli suara pemilih itu harus dibatalkan meskipun mereka sudah memenangkan pemilihan. Yang kedua, saya pikir perlu ada perbaikan di dalam pengawasan ya oleh DPRD, oleh inspektorat. Inspektorat di daerah Mbak Adisti sangat tidak berdaya ketika menghadapi perilaku buruk dari pimpinannya yaitu kepala daerah. Perlu perubahan kelembagaan. Misalnya, inspektorat di daerah tidak dipilih dan tidak bertanggung jawab kepada kepala daerahnya, tetapi bertanggung jawab misalnya kepada Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga, menurut saya yang sangat penting adalah juga pentingnya dari sisi kebudayaan. Ya, harusnya budaya itu menjadi benteng dari korupsi. Harusnya termasuk keluarga itu menjadi benteng dari korupsi. Keluarga itu harus mengingatkan kalau ada keluarganya yang menjadi pejabat, ingatkan mereka untuk tidak korupsi, bukan menjadi aktor, bukan menjadi perantara dari korupsi itu sendiri. Jadi memang ini Indonesia perlu perubahan mendasar terkait dengan sistem politiknya, juga bagaimana harusnya budaya punya peran serta dalam pencegahan korupsi. Tanpa itu akan terus terulang Mbak Adisti, ke depan KPK masih akan ada lagi OTT-OTT terhadap kepala daerah, yang itu tentu akan semakin membuat rakyat sedih ya. Mereka semua kan kepala daerah ini dipilih dengan dana yang besar Mbak Adisti di dalam pemilihan kepala daerah, pemilu kada, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka mengenakan rompi oranye Oranye. di KPK. Sangat menyedihkan. Nah, sangat menyedihkan dan juga sangat miris begitu ya, yang memang seharusnya menjadi contoh begitu ya kepala daerah. Nah, terakhir itu kan tadi soal bagaimana perubahan sistem politik, tapi kemudian apa yang harus menjadi pembelajaran juga bagi kita masyarakat untuk bisa jeli melihat bagaimana pemimpin yang benar-benar kompeten, punya kapabilitas dan juga punya integritas untuk memimpin wilayah kita masing-masing. Ya, harusnya rakyat sudah semakin cerdas ya, semakin paham bahwa ketika kita memilih pemimpin hanya karena popularitasnya atau hanya karena kedekatan emosionalnya dari sisi patrimonialisme kita, itu kita akan berujung kepada kerusakan dalam bentuk korupsi. Yang paling penting bagi rakyat, Mbak Adisti, yang pertama rakyat harus tolak politik uang dalam bentuk apapun.
sadarlah siapapun calon yang melakukan politik uang pasti ujung-ujungnya akan korupsi. Itu sudah hukum alam, pasti gitu ya. Hmm. Ketika rakyat menerima uang amplop 100.000 terdesak kebutuhan, maka berarti dia sudah menjual masa depannya selama 5 tahun ke depan. Rakyat harus tolak itu. Yang kedua, rakyat harus hukum parpol-parpol yang melakukan politik uang, termasuk ketika misalnya parpol itu menggunakan strategi pemenangan dengan menyebar amplop kepada pemilih. Yang ketiga, rakyat harus jeli untuk mengawasi proyek-proyek pemerintah. Ketika ada banyak proyek pemerintah yang janggal, maka rakyat harus lapor, termasuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum seperti KPK yang semua salurannya sudah terbuka. Dengan partisipasi rakyat, maka pejabat tidak akan mudah melakukan korupsi. Semakin banyak laporan, artinya ada masalah. Ketika ada masalah seperti itu, aparat penegak hukum akan turun untuk melakukan investigasi, untuk melakukan audit. Apakah betul ketika ada banyak laporan seperti itu terjadi dugaan penyimpangan? Biasanya semakin banyak laporan, maka betul ada kejanggalan di dalam proyek itu sehingga aparat penegak hukum akan menelisik lebih jauh dan menerjunkan tim untuk memastikan bahwa proyek itu bisa dikawal dengan benar. Kalau ada korupsinya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penindakan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan berujung kepada OTT. Mbak Adisti. Oke, baik. Terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Mas Zainur Rohman telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sama-sama.